Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususan Sayyidatul Khadijah Al-Kubra. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istafa min ibadihi man sa'a bil wilayah wa hassasahu bihamli asrarihi wa jajabahu minhu ilaihi bisawikil inayah wa askuruhu anna man alaina bil imani bima ja'at bihi anbiya'uhu min asrarihi rabbaniyah wa wafaqana li mutaba'ati sunnatihimul bahiyatis saniyah wa usalli wa usallimu ala man sajada lahul malaku wa huwa bijahdi abis suri wa ala alihi wa sahbihi min kulin nabiyyi mun nuri amma ba'du. Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Allazina amanu wa kanu yattaquna lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Zalika huwal fawzul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, zikrul anbiya'i minal ibadah wa zikrus salihin kafarah wa zikrul mauti sadaqah wa zikrul qabri yuqarribuhum ilal jannah. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat rombongan maulid yang sama-sama dimuliakan Allah. Pertama-tama dan utama, di dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, marilah kita bersama-sama terlebih dahulu mengucapkan alhamdulillah. Puja dan puji rasa syukur kita ke hadrat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana berkat limpahan taufik dan hidayahnya jualah sehingga kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi pada malam hari ini dalam rangka acara pembacaan syair-syair maulid sekaligus untuk mengambil barakah sahibul bait, tuan rumah, minta bacakan manakibnya, yaitu manakibnya Sayyidatul Khadijah Al-Kubra, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah, di antara keutamaan Sayyidatul Khadijah yang mulia sekalipun perjalanan hidupnya yang sangat indah, semua putra putri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dihasilkan dari Sayyidatul Khadijah, kecuali Ibrahim saja yang tidak dilahirkan padanya, melainkan dari Mariatul Qibti, seorang istri yang dihadiahkan Raja Makus Mesir dan Iskandar kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatul Khadijah melahirkan putra putri untuk khairul bariyah, orang yang paling utama di antara manusia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 6 orang keturunan. Pertama siapa? Qasim. Yang kedua Abdullah, yang ketiga Zainab, yang keempat Ruqayyah, dan yang kelima Ummu Kulsum, dan yang keenam Fatimah Az-Zahra. Nah, jadi pertama Qasim, dia adalah anak sulung Al-Qasim lah, yang dijadikan nama panggilan untuk diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara orang banyak, yaitu Abu Qasim. Nah, cakap bahasa kita tuh abahnya Qasim. Dialah putra Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama meninggal dunia dan dikuburkan di Makkah atau di tanah air. Nah, jadi Qasim ini kada sempat bertinggal Julian. Nah, kada sempat bertinggal keturunan, meninggal waktu kanak-kanak dan dimakam-makan di Makkah. Yang kedua Abdullah,
Abdullah dia yang dijuluki At-Tahir dan At-Taib. Nah, karena ia terkenal pada masa setelah lahirnya Islam dan meninggal dalam usia anak-anak di tanah haram juga. Nah, dimakamkan di Makkah juga lah, karena dia sempat meninggal juriat keturunan juga. Yang ketiga Zainab. Nah, dialah anak perempuan yang paling besar yang dilahirkan sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi Nabi dan Rasul, dan ia telah menikah dengan Abul Has bin Ar-Rabi. Nah, dan Abul Has telah masuk Islam dan berhijrah sebelum Islam dilahirkan dan sebelum dilaksanakan. Nah, Zainab meninggal dunia pada awal tahun ke-8 dari tahun hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dimakamkan di Taman Al-Baqi, dan makamnya di sanalah terpampang. Nah, jadi artinya nang berdua tadi di Makkah lah. Nah, nang berdua tadi di Makkah, Kasim lawan Abdullah, sedangkan Zainabnya sudah di Madinah lah. Nah, makanya kita baca doa untuk kada tertinggal mu'alla lawan baki lah. Kenapa? Di situ juriat Rasulullah, di situ juriatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang keempat Ruqayyah dan kelima Ummu Kusum. Nah, dua ini kada sampat juga bertinggal juriat lah, kada sampat bertinggal keturunan, pernah nikah tapi kada sempat meninggal juriat, kada sempat bertinggal keturunan. Nang keenam Fatimah Al-Gharra, ia terkenal dengan sebutan Al-Batul, artinya perempuan yang juhud, dan Az-Zahra atau perempuan yang harum namanya, ibunda dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, nah, penduduk surga. Nah, istri dari Imam Ali bin Abi Thalib Al-Murtadi yang sangat dalam mempergaulinya, dengan sangat tulus dalam mencintainya. Nah, jadi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ini tidak pernah menikah dengan istri yang lain hingga ia Fatimah wafat. Nah, Fatimah meninggal dunia pada tahun ke-11 dari hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam usia 30 tahun, atau dalam perhitungan bulan sebagaimana mengatakan bahwa Fatimah dikebumikan di Baqi. Ini menurut riwayat yang paling sahih. Nah, jadi Fatimah ini ada yang mengatakan menurut riwayat di Baqi, ada sebahagian yang mengatakan bahwa beliau dikebumikan di dalam rumah Sidin Saurang bersampingan makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang tempat itu termasuk bagian masjid. Nah, karena Rasulullah itu kan pemakam di dalam rumah Sidin lah. Nah, di dalam rumah Sidin nangaran Raudah itu kan itu masjid yang di zaman Rasulullah. Nah, jadi Sidin bermakam di rumah Sidin, makanya di situ ada tulisan ma baiti bainal mimbar Raudatum min riyadil jannah. Bahasa kitanya antara rumah Rasulullah lawan makam Rasulullah, apa antara mimbar lawan rumah Rasulullah itu adalah kabun-kabun surga. Nah, yang dimaksud rumah Rasulullah itu adalah makam Sidin, makam Rasulullah, karena Rasulullah bermakam di dalam rumah Sidin. Sebagian dari keutamaan Sayyidatul Khadijah ialah bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah untuk selama-lamanya melupakan cintanya kepada Sayyidatul Khadijah, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu menjaga keluarga Sayyidatul Khadijah semasa hidupnya. Nah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mengirim sesuatu hadiah untuk keluarga Sayyidatul Khadijah, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lupa pada setiap membagi-bagikan rezeki untuk sahabat juga untuk keluarga Sayyidatul Khadijah. Nah, jadi Rasulullah ini jaka bahasa kita itulah bila ada selamatan, bila ada membagi-bagi zakat rezeki yang diberikan oleh Allah Ta'ala, diberikan kelebihan, yang diutamakan sidin adalah ulah warga Sayyidatul Khadijah. Kenapa? Mengenang jasa Sayyidatul Khadijah. Nah, Sayyidatul Khadijahnya ada lagi lah. Nah, bini sidin ada lagi, cuma nang diutamakan sidin adalah ulah warga Mamarina sapu pudang sanak
Sayyidatu Hadijah. Pernah Rasulullah menyembelih seekor domba untuk beliau sendiri, kemudian beliau memotong-motong, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi potongan-potongan khusus untuk kerabat Sayyidatu Hadijah dan saudara-saudara Sayyidatu Hadijah. Nah, jadi pernah sidin mau menyembelih domba, menyembelih kambing lah. Nah, dagingnya diutamakan sidin, diberiakan lawan kulawarga kerabat Sayyidatu Hadijah. Dan sebahagian dari keutamaannya juga seperti yang telah diriwayatkan oleh imam-imam ahli hadis dalam berbagai kitab sanad dan buku riwayat hidup dan buku-buku sejarah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering menyebut-nyebut nama Sayyidatu Hadijah dan sering menceritakan berbagai kebaikan Sayyidatu Hadijah dan sering memuji dengan berbagai pujian yang indah serta sering sekali memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendoakan untuk Sayyidatu Hadijah. Nah, jaka bahasa kitanya Rasulullah ini lah, artinya jaka bahasa kita bahasa Banjar itu ada dula-dulaknya mengisahkan ya kebaikan Sayyidatu Hadijah, mengisahkan jasa Sayyidatu Hadijah, mengisahkan pengorbanan Sayyidatu Hadijah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering kali bercerita tentang kekayaan, tentang kemuliaan, tentang keutamaannya dan kesempurnaannya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dan mengucapkannya dalam ungkapan bahasa yang panjang dan indah tanpa merasa bosan. Nah, ya jaka bahasa kita kada dula-dulaknya. Nah, kada dula-dulaknya mengisahkan kenapa sekira sahabat ini tahu lawan jasa sidin, nah lawan pengorbanan sidin pun kada dikisahkan, ya Allah kada tahu jasa sidin kita aja kada tahu ya jasa sidin, pengorbanan sidin. Nah, kada sedikit-dikit pengorbanan sidin, harta sidin untuk apa? Dakwahnya Rasulullah. Nah, untuk dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara keutamaan Sayyidatu Hadijah radhiyallahu anha pula bahwasanya Allah Rabbul Izzati telah mengutus beserta malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril berkata, "Wahai Muhammad, ini Hadijah telah datang kepadamu dengan membawa tempat makanan yang di dalamnya ada lauk-lauk dan makanan. Nah, jika telah datang kepadamu, maka sampaikanlah salam dari Allah Subhanahu wa taala." Masya Allah, Jibril datang memadahkan lawan Rasulullah. Kena Muhammad Hadijah datang membawakan makanan. Nah, sampaikan salam Allah Ta'ala lawan Sayyidatu Hadijah. Nah, sampaikan Allah Ta'ala berkirim salam, dan daripadanya lah keselamatan itu. Selamat, salam, sejahtera juga semoga selalu menyertai malaikat Jibril. Hadis tersebut telah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam kitab mereka terkenal dengan Sahih Bukhari dan Muslim, dan sebahagian dari keutamaannya seperti pada hadis yang juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwasanya malaikat Jibril telah memberi Sayyidatu Hadijah kabar gembira dengan sebuah mahligai di dalam surga. Nah, pada saat itu malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikanlah kepada Sayyidatu Hadijah kabar gembira dengan sebuah mahligai yang bertatahkan intan, berlian dan balian yang di dalamnya tidak ada kesedihan. Nah, jadi ujar Jibril, jaga bahasa kita tuh pada akan Muhammad lawan Sayyidatu Hadijah. Nah, padahal lawan Sayyidatu Hadijah. Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan gedung di dalam surga. Masya Allah, jalan surga sudahlah, sudah disiapkan gedung di dalam surga. Makanya Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan di dalam hadis beliau, ujar Rasulullah, di antaranya lah orang-orang yang masuk surga tanpa dihisab adalah orang-orang yang dermawan. Itu
hitamnya lawan siapa? Lawan Sayyidatul Khadijah. Hitamnya lawan Sayyidatul Khadijah. Makanya ujar Rasul Saupul Bahari mun hendak masuk surga jadi lah kada bahi hisapan. Turuti Sayyidatul Khadijah, turuti Sayyidatul Khadijah. Kada sedikit-dikit lah pengorbanan sidin, nah kada sedikit-dikit jasa sidin, kada sedikit-dikit harta nang dikorbankan sidin. Jadi kita nih istilahnya tak hutang jasa lawan sidin lah. Makanya Ummul Mukminin, nah Sayyidatul Khadijah itu hakikatnya adalah mama kita orang Islam. Masya Allah, luar biasa. Sebahagian dari karamat Sayyidatul Khadijah Al-Kubra, ada seorang pembesar yang adil. Nah, dari mana? Dermawan dan suka berbuat baik, dan ia duduk sendirian dalam rumahnya tanpa ditemani pelayan-pelayannya. Maka tiba-tiba datang ular yang sangat besar dan langsung melilit lehernya dan tidak ada cara untuk melepaskannya. Maka ia berkata dengan suara yang lemah lembut, "Wahai Sayyidatul Khadijah, wahai istrinya Rasulullah, Tuhan yang agung." Maka ular itu pun menjadi lemah dan melepaskan lehernya dan pergi dari arah datangnya. Nah, jadi kisahnya ini seorang pembesar lah, seorang pembesar yang adil, dermawan pulang-pulangnya dan suka berbuat baik. Nah, ketujuh berbuat baik. Lalu sidin duduk sendirian di dalam rumahnya tanpa ditemani pelayan-pelayan. Kadang-kadang mengawani, nah duduk sidin. Dahatan asik-asiknya duduk, nah tiba-tiba datang ular yang besar dan langsung melilit leher sidin, nah melilit gulu sidin dan tidak ada cara untuk melepaskannya. Maka ia berkata dengan suara yang lemah lembut, "Wahai Sayyidatul Khadijah, wahai istrinya Rasulullah, Tuhan yang agung." Maka ular itu pun menjadi lemah dan melepaskan lehernya dan pergi dari arah datangnya tadi. Ini berkat karamat Sayyidatul Khadijah luar biasa. Makanya sebagian ulama lah mengatakan mun kada kawa kita jarah ke makam Rasulullah, kada kawa jarah ke makam Nabi Muhammad, jarah ke makam Sayyidatul Khadijah, hukumnya sama menjarahi makam Rasulullah. Hukumnya sama menjarahi makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah orang yang nomor satu yang dicintai oleh Rasulullah, orang yang nomor satu yang paling disayangi oleh Rasulullah. Kenapa? Jasa sidin banyak banget. Nah, pengorbanan sidin banyak banget. Mudah-mudahan berkat Sayyidatul Khadijah, berkat istrinya Rasulullah, mudah-mudahan apa yang diniatakan, apa yang dihajatkan, nah mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Karena ulun ini kada sihat awak lah, ulun hari ini 6 kali acara, siang 3, malam 3, nah maghrib tadi acara, bulik antara Isya sampai 17 pulang, bahkan sini pulang 3 kali malam ini. Nah, jadi siang tadi 3, malam 3, 6 kali. Nah, jadi pertama tadi di Raisan 2, kedua semangat dalam, ketiga handil bakti, keempat Raisan 3, kelima Rai 17, ke-6 di sini. Nah, jadi artinya pol pada malam ini. Jadi mudah-mudahan ini aja yang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan ada berkahnya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Berkat Sayyidatul Khadijah, berkat istrinya Rasulullah, mudah-mudahan kita berataan disehatkan badan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan full sebulanan. Nah, dan juga mudah-mudahan dengan berkat Sayyidatul Khadijah, berkat istrinya Rasulullah, mudah-mudahan sekali lagi hajat kita berataan, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah dan hilapnya mohon banyak-banyak minta halal, minta reda. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.